Misal bermitra ini Mas, keuntungan apa yang bisa diperoleh dari teman-teman tani misalnya atau ternak? Teman-teman peternak ini mereka pinter-pinter. Heeh. Mereka pinter-pinter bikin gemuk domba pinter, Heeh. atau ngedek domba wis pinter. Iya. Cuman permasalahannya adalah ketika mereka menjual nanti Oke. biasanya kesulitannya. Pasarnya untuk menjangkau ini ya Mas ya berarti ya. Jadi pengennya melihara banyak, tapi misalnya untuk diecer sendiri kadang nggak habis. Ketika nanti di momen Idul Adha udah terlalu mepet, terus ditawarkan ke pedagang, pasti juga harganya Sudah turun ya Mas ya. memanfaatkan momen toh Mas, memanfaatkan momen. Jadi kelebihannya, keuntungannya ketika bermitra itu adalah ngambil bahan dari saya, besok panen saya yang ambil. Oke. Kita sama-sama komitmen tapi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tuman Ngarit Story ya. Oke, pada kesempatan kali ini menemani mengikuti kegiatan agenda dari Biri Berkafam. Ini masukkan domba-domba fattening untuk bakalan Idul Adha di salah satu mitra ya teman-teman. Jadi ini mitra dari Biri Berkafam. Domba-dombanya masuk. Ada berapa ini? Sekitar 5 ekor ya. 5 ekor domba untuk bahan fattening. Nah, kita akan ikuti di kandang nanti sudah ada berapa ekor ini. Salah satu yang sudah bermitra, jadi nanti ini masuk dari Biri Berkafam. Nanti outputnya keluarnya saat panen Idul Adha juga dari diambil sama Biri Berkafam ya. Nah, untuk sistem jual belinya gimana nanti kita akan lihat langsung ya. Akankah di kilau atau beli jogrokan? Nah, nanti kita akan lihat ini ya. Dan ternyata sudah ada beberapa ekor masuk di sini ya. Dari trip pertama kemarin sudah masuk beberapa ekor. Nah, ini kandangnya sudah terisi teman-teman ya. Nah, ada juga kambing, ini domba. Wah, ini di koloni jantan semua nih ya untuk fattening. Bagus untuk sistem koloni ini. Nah, untuk yang trip pertama kemarin sudah dicukur ternyata teman-teman ya, jadi dia lebih akan kelihatan nanti proses pertumbuhannya. Nah, untuk yang trip kedua ini tidak dicukur tapi dombanya bulu-bulu tipis nih ya. Ini berarti sistemnya kiloan ya Mas ya? Kiloan keluar masuk, jadi masuk sama keluar saya minta 3.000. Oke. Masuk sama keluar saya minta 3.000. Kalau untuk harganya barangkali teman-teman ada yang berminat bisa japri nanti. Soalnya saya menghitung kemampuan saya menjual juga besok ketika momen Idul Adha. Jadi kuota terbatas juga. Siap. Kuota terbatas. Belum berani untuk jor-joran, belum berani. Karena paling kekuatan saya baru sekitar angka 150 sampai 200 ekor lah. Oke, untuk ini fattening jantan ya Mas ya? Iya, saya minta 3.000 per kilonya ketika pas nanti panen. Ketika pas nanti panen, berarti misal saat masuk berapa? 70 panen 67 misalnya kayak gitu, atau misalnya masuknya 80 panennya 77. Oke. Dari spek tanduk atau ya apa nanti Mas? bisa kita sepakati. Oke. Japri aja. Siap teman-teman. Jadi nanti yang misal minat untuk bermitra fattening domba dengan Biri Berkafam ini keluar masuk dari Biri Berkafam ya. Misal mau kiloan bisa, jogrok bisa, ataupun nanti betina juga bisa ya Mas ya? Kalau untuk Betina gimana? Betina saat ini saya sedang istirahat dulu Mas. Istirahat ya. Betina saya lebih lari ke materi breeding dulu, lebih fokus di materi breeding dulu. Berarti kalau untuk fattening betinanya teman-teman farm gede udah banyak yang main. Oke. Nah, untuk betina memang baru diprospekkan untuk materi breeding ya. Untuk fattening tahun ini belum main, jadi masih di jantan teman-teman ya. Karena menghindari resiko dengan pertarungan farm besar ini, makanya ambil yang jantan-jantan. Nah, ini ada spek yang tanduk panjang, ada yang tanduk pendek, tapi mayoritas keluar tanduk. Untuk Idul Adha di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya memang lebih condong ke bagian tanduk ya Mas ya. Tanduk. Yang ada tanduknya memang lebih main teman-teman, berbeda dengan yang dugul. Nah, walaupun sebenarnya tebel dugul, tapi kalau tidak main di pasar ya lebih baik yang main di pasar ya Mas ya. Nah, ini sistemnya kilo teman-teman ya. Jadi lebih akurat, tidak
tertipu di jogrok. Kilo itu menandakan nanti kalau dombanya gemuk juga hasilnya maksimal, tapi kalau memang perawatan di mitra ternaknya kurang maksimal ya berarti bukan salah dari si penyetor dan pengambil bibitnya nanti teman-teman. Itu tergantung di perawatan kita masing-masing. Kalau kita memang serius merawat dombanya untuk hasil maksimal, nantinya juga saat panen kita menerima hasil yang lebih maksimal lagi ya Mas ya. Ya, untuk spek dombanya yang masuk itu, untuk spek dombanya yang masuk saat ini itu maksimal poel 1 pasang, maksimal baru poel 1 pasang. Jadi untuk progres pertumbuhan bobotnya sedang bagus-bagusnya. Misalnya kayak gini. Misalnya ini malah belum poel, baru menjelang poel toh ini. Pas ngarangi caranya Mas. Ngarangi. Terus kemudian ini juga belum poel toh? Belum poel ya. Iya, belum poel. Spek-spek kayak gini belum poel. Oke. Ini baru poel. Baru poel. Ya. Lalu lepas ya Mas Ya, ya. baru lepas. Baru lepas pun satu. Belum dua. Belum sepasang teman-teman. Jadi untuk progres pertumbuhan bobotnya sedang bagus-bagusnya lah. Gitu. Oke, memang untuk Idul Adha itu yang dicari mayoritas ada poelnya ya Mas ya, yang sudah poel. Jadi poel itu kan sebenarnya pinter-pinternya ulama zaman dulu. Jadi ada klausul yang menyatakan syarat untuk korban atau akikoh itu kan cukup umur. Oke. Cukup umur itu gampangnya kiai mbiyen leh marai murite sementing anggar untune poel berarti itu udah cukup umur. Oke. Kan gitu. Ah, sebenarnya untuk menentukan umur aja teman-teman. Karena kita nggak tahu itu airnya kapan, iya. ya kan umurnya berapa Iya, bulan, betul. kan kita nggak tahu. Kecuali kalau milik sendiri pasti Ya udah tahu 1 ya. tahun, udah berapa bulan. Kan Tapi tahu. namanya domba bukan hasil ternak sendiri, mayoritas ya kita hanya main itu patokannya di poel atau belumnya gitu ya teman-teman. Nah, syarat sahnya ibaratnya seperti itu. Sebenarnya nggak harus poel pun asal gemuk masuk ya Mas ya. Iya. Tapi harganya tetap berbeda dengan yang sudah poel gitu teman-teman. Nah ini Bro. dicatat ya teman-teman. Jadi masuknya berapa kilo? Masuknya ke kandang Ini sini. permintaan dari owner kandangnya itu Iya. kan bobot antara 25 sampai 30 kilo. Iya. Jadi masuknya itu bobot 25 sampai 30 kilo. Oke. Ya. Ini 25 bro. 25 ya. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk sistem kiloan awal masuk tetap ditimbang, terus setiap bulan nanti juga akan dikontrol pertumbuhannya seperti apa untuk kita koreksi apakah pakannya ini cocok atau enggak tuh untuk dombanya nanti terpantau jika dari awal masuk sama bulanannya ditimbang teman-teman ya. Tanduk pendek enggak ada. Nah, ini Itu semua. dugul yang masuk kali ini teman-teman ya. Dugul ini. Wah, ini lumayan gemuk ya. Bodi tebel. Tebal nih teman-teman. Tebel. Ini non poel ini. Non poel bodinya tebal. 29. Memang range yang diminta sama ownernya sama Mas Kento kan bobot antara 25 sampai 30. Oke. Untuk harga segitu tentunya nanti panennya lebih ke bobot sekitar berapaan Mas berarti ya? Ya, panennya kan masih sekitar 5 bulan lagi ya. Itu di atas 40 semua. Oke. 45. 45-an ya. Standar. Standarnya nanti panennya di angka 45 kilo teman-teman ya. Nih. Ya, ini juga lumayan. Tanduknya pendek kelihatannya teman-teman. Tapi kelihatan 26. dombanya lumayan tebel ya. Nah, untuk sebenarnya kalau tanduk-tanduk pendek itu memang dia punya keunggulan lebih tebal dibandingkan yang tanduk panjang teman-teman ya. Nah, tapi untuk tanduk pendek memang gagahnya dari depan kalah dengan tanduk panjang, tapi tebal dagingnya memang kadang malah menang yang tanduk pendek ya. Nah, ada satu yang menarik, ini cross texel teman-teman, dan ini nanti harganya pun tetap beda ya Mas ya. Kita bedakan karena ngambilnya juga beda. Oke, karena pertumbuhannya saya yakin lebih menguntungkan dibanding yang lokal. oke, jadi cross texel dari segi pertumbuhan lebih cepat teman-teman Ini dan non-poil. non boil, dan nanti harganya juga akan sedikit berbeda dengan yang lokal ya.
prediksi 35 ini. Ya, ada prediksi 35 kilo. Iya, Coba nggak kita ada sih. Nggak ada, tapi kurang lebih ya 30 up nih. Iya. Coba kita lihat. Sampingan koyone 35. 34 bro. Wah 34 kilo ya. Selisih 1 kilo ini teman-teman dari prediksi awal sebelum ditimbang. Nah ini nanti potensi tembus 50 kilo ya mas harapannya ya. Harus lebih ini ya. Karena ini ownernya juga totalitas ini peliharanya. Ini ownernya teman-teman ya. Harus lebih nih. Nah ini masih kosong beberapa kandangnya belum terisi semua. Ini calonnya mau di full nih ya. Mau di full ya mas ya. Full kandangnya mau di full untuk persiapan Idul Adha teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang mungkin berminat mau bermitra dengan biri-biri berkafam untuk agenda fattening maupun breeding, bisa japri langsung ke ownernya supaya aja soalnya kuotane udah nggak banyak lagi. Oke. Kuota sudah tidak banyak teman-teman. Jadi ya kalau cuman sekedar jual beli sih bisa, tapi kalau saya jual gampang, tapi besok saya ya belinya pas itu loh. ambilnya lagi ya mas ya. Harus ini mengukur pasar saya seberapa. Pasarnya seberapa. Kalau hanya asal transaksi sih oke-oke aja, tapi kalau harus ada tanggung jawab ambil tentu ini ada kuotanya teman-teman ya. Tidak asal aja. Kalau asal nanti resiko di waktu panen hari raya tetap sedikit susah teman-teman. Nah, salah satu benefit yang bisa didapatkan kalau bermitra itu apa aja nanti kita akan tanyakan langsung ke ownernya. Nah, Mas, misal bermitra ini, Mas, keuntungan apa yang bisa diperoleh dari teman-teman tani misalnya atau ternak? Teman-teman peternak ini mereka pinter-pinter. Mereka pinter-pinter bikin gemuk domba pinter, atau ngedek domba wis pinter. Cuman permasalahannya adalah ketika mereka menjual nanti biasanya kesulitannya. Pasarnya untuk menjangkau ini ya Mas ya berarti ya. Jadi pengennya melihara banyak, tapi misalnya untuk diecer sendiri kadang nggak habis. Ketika nanti di momen Idul Adha udah terlalu mepet, terus ditawarkan ke pedagang pasti juga harganya sudah turun ya Mas ya. Momen toh Mas, memanfaatkan momen. Jadi kelebihannya, keuntungannya ketika bermitra itu adalah ngambil bahan dari saya, besok panen saya yang ambil. Kita sama-sama komitmen tapi ya, artinya sama-sama komitmen. Misalnya kayak ini kan 15 ekor. 15 ekor ini besok saya juga panennya 15 ekor. Jadi kan misalnya ada tetangga yang mau beli satu ya belinya lewat saya, bukan sama peternaknya. Karena kalau misalnya diambil satu pasti yang paling bagus. Milih ya Mas ya berarti ya. Padahal kan 15 ekor itu namanya makhluk hidup kan kualitasnya nggak merata sama, beda sama cetakan pabrik. Tetap ada yang gemuk, ada yang super, ya toh, ada yang standar, mungkin ada juga yang agak kurang ya Mas ya. Kurang bagus ada juga. Jadi memang sama-sama komitmen. Nah Mas, misal bermitra ini kan kalau ada domba baru datang trouble atau misal sudah 1 bulan cacingan pertumbuhannya kurang, misal dibantu pengobatan atau pemantauan bisa ya ini ya Mas ya berarti ya. Sebelum ternak kita kirim itu kita sudah full treatment. Berarti sudah multivitamin, anti parasit, ya? obat cacing itu sudah kita berikan. Jadi kalau misalnya dia kurang sehat pun nggak akan saya kirim. Jadi memang ke peternak mitra. Tetap ada perbedaannya ya Mas ya. Kalau mitra kita pastikan itu garansi sehat. Jadi kalau garansi sehatnya itu saya garansi selama 1 minggu. Selama 1 minggu pengiriman itu garansi kesehatan. Misalnya ada trouble, saya ambil, saya ganti. Gitu. Jadi kalau setelah itu perawatan setelah itu ya bisa dikomunikasikan. Bisa ada domba trouble juga bisa saling berbagi informasi ya Mas ya. Bisa dikomunikasikan. Oke teman-teman, jadi bermitra bisa juga sharing seputar kesehatan domba ataupun penanganan domba. Tetap lebih enak kalau kita punya guru istilahnya teman-teman ya. Kalaupun kita online tetap bisa, cuman kadang yang namanya online dengan datangi langsung tetap berbeda teman-teman. Informasi yang disampaikan tetap akan berbeda. Dan ini kan Mas, saya timbangnya di kandang peternak. Jadi bukan timbang di kandang saya, tapi timbang di sini sama-sama dilihat, sama-sama tahu ya Mas ya. Sama-sama tahu timbangannya, sama-sama tahu. Jadi
resiko kerugian peternak itu kita usahakan seminim mungkin lah. Siap. Biar peternak untung. Ya. Peternak untung, pedagang juga Oke, untung. Mas. sama-sama ya Mas ya, Iya. tidak dirugikan salah satunya Kalau teman-teman. peternak untung itu pedagang juga pasti untung. Iya, tetap itu teman-teman. Tapi kalau hanya pedagang yang untung, tentunya peternak nanti akan mengeluh ya Mas ya. Untung sekali Mas, tapi habis itu kan kehilangan kepercayaan. Iya betul. Iya kan? Yang namanya kita bisa kemitraan itu memang ada Trust salah. Menjalin kepercayaan. Menjalin kepercayaan dan juga agar semua yang bekerja sama saling diuntungkan, tidak hanya pedagangnya saja yang untung teman-teman ya. Oke Mas, ada yang disampaikan mungkin bagi para peternak domba ataupun mau yang belum beternak, mungkin sedang merintis mau ternak, apa Mas? Mungkin tipsnya supaya beternak itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun tapi langgeng sampai bisa menjadi bahan ini apa ya, pencaharian utama gitu Mas. Ya jangan ragu, jangan takut untuk memulai. Oke. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu, nikmati prosesnya mungkin ya Mas ya. Siap. Oke Yang teman-teman. penting temukan mentor, mitra, teman yang tepat. Siap, Ya. itu menjadi salah satu motivasi dan juga pemacu semangat ya Mas ya. Kalau kita hanya mengandalkan misal YouTube, mungkin hanya menjadi pemacu semangat, tapi mentor saat kita ada trouble susah ya Mas ya. Iya. Ya itu jadi poin pentingnya di situ teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan liputan kali ini. Semoga ada informasi yang bisa diambil dan referensi bagi teman-teman yang mungkin mau beternak supaya lebih semangat dalam memulai beternaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.